Pertama-tama setelah memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara MC Master of Ceremony pada kali ini. Saya dipercaya, mudah-mudahan kepercayaan ini tidak meleset, dipercaya oleh pimpinan daerah, terutama panitia Muhadharah, untuk menyampaikan mungkin sharing, lebih kepada sharing sebenarnya. Apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dialami, itu diekstrak menjadi beberapa poin terkait apa yang menjadi tema kita yang pertama. Tema yang dipercayakan kepada saya adalah terkait membangun himmah jamiah. Tema ini tadi subuh saya ganti. Sebelumnya Jong-Jong meningkatkan. Image-nya biasanya meningkatkan. Pas tadi subuh ditinggal WA surat undangan, sanis meningkatkan, gini membangun. Makanya diubah tadi ya. Kawit nama meningkatkan Suatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dengar, kegiatan ini merupakan respon terhadap problem yang ada. Paling update, bahkan problemnya paling update. Bukan masa jihad yang lalu kalau masa jihad, tapi betul-betul kondisi terkini Jamiah Pemuda Persis se-Kabupaten Bandung. Karena sebelumnya PD mengadakan acara ngopi gitu, ngopi jamiah. Jadi jamiah di kopi gitu. Ngopi jamiah. Ada beberapa masukan dan direspon. Itu memang respon program yang baik. Ketika ada masalah langsung direspon, tidak ditangguh-tangguh, tidak dinanti-nanti engkewalah terus badai musda gitu. Tapi langsung. Rasulullah SAW pun merespon masalah itu biasanya langsung. Jadi engke mumpung hanut kami. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mau tidak mau memang membuka memori ya. Pada masa jihad ana sendiri tahun pertama itu yang ditemukan. Jadi berputar terus. Hanya beda pemeran gitu. Seperti film sahanya. Seperti film gitu. Ceritanya tetap, pemerannya yang ganti-ganti. Memang seperti itu, jihad itu tidak akan terhenti sampai kiamat. Terus kiamat terasa. Namanya juga jihad. Makanya tema musykerda kedua masa jihad waktu itu fokus ke sana. Meningkatkan ulul himmah, kalau tidak salah seperti itu dulu. Meningkatkan ulul himmah, semangat tinggi dalam berjamiah. Dan itu memang seperti tadi disampaikan, sejarah terulang lagi. Bakal teras itu memang. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari sesuatu yang paling rentan terjadi, yang sering menimpa para aktivis
Jam'iyah terutama. Rata-rata tidak terbatas pada PJ tertentu kalau PJ. Tapi hampir tiap PJ terkena, bukan COVID tapi ya, PC, PD, PW, PP juga bisa. Penyakit apa? Penyakit futur. Didefinisikan oleh Ar-Raghib, futur itu adalah sukun ba'da hiddah, lin ba'da syiddah, dongpun ba'da kuah. Jadi futur itu malas tapi setelah giat, setelah rajin. Kawit nama giat, rajin, nagih ngantor oge, iraha ngantor teh, iraha kunjungan teh, iraha kegiatan teh. Sakitu tos diliburkeun ku ketua. Saking semangatnya, tetapi tiba-tiba malas. Asalnya keras, tiba-tiba lembek, lunak. Asalnya kuat, tapi jadi melemah. Itulah futur. Jadi futur itu bukan malas dari awal, bukan. Ana nuju futur ya, ente mah. Iraha getona. Sanes futur eta mah kedua. Ana nuju futur ya. Iraha getol. Jadi futur itu mengalami giat dulu. Kuat dulu, keras dulu. Tapi pasti ada faktor penyebab. Tiba-tiba dari giat jadi malas, dari keras jadi lembek, dari kuat jadi lemah. Itu futur. Kemudian saya temukan, nah ini hebatnya berjamiyah itu. Dengan berjamiyah itu, apalagi kita jadi pimpinan, jadi banyak terangsang, banyak tercambuk, banyak motivasi yang datang, bertubi-tubi bahkan, terutama untuk menambah ilmu, meningkatkan wawasan. Berjamiyah teh, anggot jadi pimpinan, janten pecut ningkatkan ilmu, betul tidak? Kalau serius ya, berjamiyahnya. Waktu sana kepercantan jantin ketua PD, itu di perpustakaan Kabupaten Bandung, buku-buku tentang kepemimpinan itu dibaca. Jadi menurut umum kepemimpinan itu seperti apa? Lalu dibuat slide rangkuman kieu numutkeun rujukan buku-buku umum, disandingkan nanti dengan rujukan literatur yang lain. Tergambarlah seperti ini katanya jadi pemimpin itu. Jadi mendadak jadi dapat ilmu gitu, di perjalanan. Nah, termasuk ketika kita mengalami sendiri, menyaksikan sendiri kefuturan aktivis jam'iyah ini. Kita cari solusi kan gitu. Di antaranya adalah ternyata sebelum kita sudah ada literatur tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Urang manome ayeuna ternyata nusanes tos langkung kipan bahkan sudah memberikan semacam solusi untuk kita. Di antaranya berupa tulisan. Nah, ada buku kecil tipis namanya, judulnya juga Al-Futur. Jantan maca buku ieu mah? Buku Al-Futur. Futur ini merupakan daun, tuh penyakit. Futur teh penyakit katanya. Yusibu ba'dul ubad wa du'at wa tullabil ilmi, yang menimpa sebagian ahli ibadah. Kenapa disebut ahli? Getol ibadahnya. Senin Kamis saja tiap hari.
Hari samingon 2 dinten mah tuh eta mah wajar standar gitu. Misalnya gitu. Tahajud seminggu 8 kali. Tapi ujug-ujug liren. Begitu juga doa pendakwah. Begitu juga tullabil ilmi, penuntut ilmu. Jadi yang terkena penyakit futur ini adalah para aktivis. Dan nu kedua mah moal futur tadi oge sebatkeun. Nu futur mah nu garetol. Kumaha nu kedua kedah dibahas nu kedua. Ieu mah nu garetol. Yang rajin itu yang kena futur. Pernah kita mengalami? Tengah waler ge sudah jawaban itu ya. Sadayana ge kantos. Sanes antum ngumpul. Karena kena penyakit ini, fayad'aful mar'u wa yatarakha wa yaksilu wa qad yanqati'u ba'da jiddin wa himmatin wa nasyatin. Seseorang menjadi melemah, bukan lemah sejak awal. Jadi melemah, jemu, dan malas, dan terkadang ia berhenti setelah giat, semangat, dan setelah rajin. Langsung melapis semangatnya. Itulah futur. Tapi bukan satu-satunya. Hanya yang paling sering terjadi. Semangat itu menurun, bahkan ada yang padam dikarenakan penyakit futur. Kalau sudah futur, harus diapakan kira-kira? Tos ngulapes pada dikumahakeun. Kan harus ada solusinya kita, jam'iyah itu. Pek teh urang lagi ngulapes deh. Nu bade nyumangetan. Saya mengutip dari buku Ustadz Ade Alam Ermarsedek di Apet. Lalu dimasukkan pada buku kado untuk Mubalik Teko yang pernah dibedah ya dulu. 2000 seberapa dibedah ya. 2014-an. Di halaman 31. Mereka, para primason di Yahudi, berdisiplin keras. Jika harus berkumpul, mereka harus berkumpul. Tanpa kena sakit. Punten nuju pilek. Dan kondisi cuaca apapun. Serta keperluan lain apapun. Jadi aktivis kebatilan itu seperti itu. Itu aktivis juga kan, hanya kebatilan. Kaki tangan setan saja seperti itu. Kita kaki tangan siapa? Pelanjut iblis saja seperti itu. Kenapa? Kira-kira pasti ada dorongan, bisa dari dalam, bisa dari luar. Janten maranehna mah duwe kaki itu. Kempel, iraha ayeuna. Wah, sabalong bentor cuana. Mungkin seperti itu gambarannya. Di sini disebutkan tanpa kena sakit. Kondisi cuaca apapun. Keperluan lain apapun. Itu sebagai masukan untuk kita. Nakdun binaiyun, bahasa Arab namanya, kritik membangun. Nusanes teh duit kakitu. Ya nusanes satu gitu. Urang benten deui. Sadapan eta mah tadi ge disebutkeun aktivis kebatilan eta mah. Urang mah aktivis hak kedah sami. Kan tidak boleh tasawuf itu ya. Jadi menyerupai primason itu. Kita harus tampil beda dengan mereka. Ngantor tabuh 2 sumping, tabuh 4 gerang itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka berseberangan dengan primason.
Baik, kita mulai dari pertanyaan bagaimana ya, dari bagaimana dulu. Jadi begini, seperti yang sudah kita mafhumi, jadi ada sebab, ada akibat. Sesuatu terjadi atau segala sesuatu terjadi itu tidak kosong dari sebab, faktor. Penyebabnya apa? Untuk memberi solusi atau wikoyah, ilaj, untuk memberi ilaj itu kan harus tahu sebab. Dokter oge pan naros nuang sebelaknya, ibu bapak nuang sambal. Ketika kita mencret umpamanya, ada penyebabnya kenapa mencret. Setelah diketahui sebabnya baru di follow up oleh yang akan mengobati. Sekarang kira-kira bagaimana membangun himmah berjamiah ini? Himmah itu kan semangat. Membangun semangat itu bagaimana? Yang asalnya semangat ini mati, bisa katakan, atau mati suri, atau melemah, atau melempem, supaya hidup kembali, segar kembali, itu kira-kira dengan cara apa saja? Tentu banyak hal ya. Banyak faktor, tidak satu, banyak faktor. Wah, ya mah gara-gara manhaj kaderisasi, nah ya mah ada yang begitu kan? Jadi ngelepatkan tukang celep. Yang pertama, jeli terhadap acara, sosok, dan fasilitas non-jamiah. Itu yang pertama. Kan yang kita maksud membangun himmah jamiah. Supados kalau temanya pemuda, pemuda teh sarumanget di pemuda persis teh gitu ya. Jadi sumangetna sanis di mana wae. Itu mungkin tema itu ya. Supados di pemuda persis teh sumanget. Bisa jadi ada yang semangat kader kita, tapi bukan di jamiah kita. Hari di pemuda banyak itu teh ngulapes, tapi di luar mata selalu beringas umpamanya. Tapi di hari Jumatan nunutan wae. Yang pertama harus jeli. Ada acara, ada sosok, ada fasilitas, tapi itu bukan untuk kepentingan jamiah. Makanya bahasanya harus jeli. Karena akan berbeda acara jamiah sareng acara non jamiah. Bisa jadi kontennya sama. Kontennya. Tetapi tidak ada misi jamiahnya. Makanya saya tertarik kepada kebijakan, tidak akan disebut ya, PC Persis Margasih. Bidang dakwah terutama. PC Persis Margasih, bidang dakwah ada orang Margasih. Saya dengar ada kebijakan para mubalik yang mengisi pengajian di jamaah se-PC Margasih harus menyelipkan kejamiahan. Sebab dia diutus oleh jamiah. Nah ini menarik. Dan harus diikuti kayak oleh PC-PC lain. Memang kedahna gitu. Bukan hanya menerangkan Quran dan Sunnah, tapi jamiahnya mana? Termasuk pada hari apa ya? Kami Dewan Hakim Suruhan PP berkumpul di Logam membahas syarah janji lana, semacam baiat kalau di pemuda. Bahkan itu pun mestinya ada ke depan. Baiat pemuda Persis di syarahan. Gitu. Bilih germetara diikrarkeun. Baiat kita itu kan diantara salah satunya diantara ikhtiar untuk membangun himmah juga baiat.
Iraha biasana orang maca baiat pemuda. Sakalinya seumur hidup. Bari can ngartos pan neme ma'ruf. Nya. Beda antara yang sudah jadi anggota dengan yang baru ya. Baru mau jadi anggota. Memahaminya. Kedah kumaha tak kedah rada diseringan berarti nya baiatnya. Kan jadi ingat kalau sering. Bisa jadi nanti PD buat apa semacam stiker kan. Sina ditapelkeun di panto jamban, di luar dilepas. Panto kamar, sabumi pokoknya mah tiap aya panto tah. Tapelkeun baiat pemuda. Kalebet dilebet jamban teuing dari micen teh. Payunan aya eta baiat pemuda. Janji lanang surukan itu kan ada 11 butir. Saya mengusulkan ke depan Dewan Hakim harus merekomendasikan tambahan poin butir ke-12. Isinya apa? Isinya adalah jamiahnya. Karena kita sekarang suruhkan Persatuan Islam. Sementara janji lanah yang ada baru suruhkan. Dacan ayat Persatuan Islam. Makanya tertarik kebijakan PC Persis Marga Asih. Para mubalik yang diutus ke PJ-PJ harus menyelipkan kejamiahan. Karena ada sebab akibat tadi. Bisa jadi kader kita sering menghadiri acara non-jamiah. Sering interaksi dengan orang-orang yang bukan orang jamiah. Kan berbeda pengaruhnya. Dengan acara jamiah seperti sekarang, sosok-sosok orang jamiah termasuk fasilitas jamiah. Makanya harus jeli. Pilih kata jieun ku itu. Nanti kalau sudah cinta ke sana, berarti ke sini bagaimana? Kurang. Resep keneh ruang riung teh sareng itu. Sareng ieu mah kurang. Memang kejelian itu tidak dimiliki setiap orang. Tetapi kejelian ini memang harus dimiliki. Nah, hanya cenah ari kegiatan cabang tara haradir. Kegiatan PD tara haradir tapi geuningan acara anu mah tarempeg wae. Makanya harus jeli. Ada pengaruh-pengaruh tersendiri. Kan manusia itu saling mempengaruhi. Bisa jadi kita mempengaruhi orang lain atau orang lain mempengaruhi kita. Apa cirinya bahwa acara ini acara jamiah? Tentu jelas. Ada logonya. Penyelenggaraan juga jelas dan lain-lain. Makanya yang pertama harus jeli terhadap acara, sosok dan fasilitas non-jamiah. Pilih tertarik oleh rumput tetangga gitu. Termasuk fatwa nanti kan pengaruh juga. Mending kena nonton Adi Hidayat daripada Dewan Hizbah. Makanya harus jeli kade nu jamiah, nu non jamiah itu berbeda gitu. Yang kedua, nah ini juga berkaitan sebenarnya. Tidak membesarkan non jamiah sementara jamiah dikerdilkan. Itu ya. Ya seperti tadi. Biasanya yang dibesarkan oleh kita siapa? Atau apa? Atau mana? Bisa jadi yang non jamiah dibesarkan oleh kita. Tapi yang jamiah dikerdilkan, mau tidak mau kan? Kalau membesarkan yang satu, pasti yang lain dikerdilkan. Acara jamiah mah jadi dipandang sebelah mata, dayana naonan dan lain-lain. Tapi acara yang ini luar biasa. Wah,
Tapi ingat efeknya nanti hati jiwa kader lebih cinta, lebih tertarik kepada yang lain non jamiah itu. Nah, yang ketiga, untuk membangun atau meningkatkan semangat berjamiah, memang harus ikhlas gitu berjamiah. Cukup ikhlas saja? Tidak, bertanggung jawab juga. Ikhlas mah ikhlas, mung taranggung jawab. Tanggung jawab so, tapi sabaraha buruhna itu. Harus dua-duanya. Ikhlas dan bertanggung jawab. Panitia PD menyelenggarakan acara ini itu pasti karena ikhlas dan tanggung jawab. Tanggung jawab mau hanya hujan, nyusum kopi, antep we lah cabang-cabang dan sebagainya. Tapi karena ikhlas tanggung jawab berlangsung acara-acara besar. Hanya pertanyaannya, diulang, yang membuat kader ari ikhlas teh naon? Tidak bisa sekonyong-konyong, jo ikhlas, kan ikhlas itu buah, ikhlas itu hasil. Mana mungkin kita memanen, memetik buah kalau menanam tidak. Kira-kira yang membuat ikhlas apa? Yang membentuk keikhlasan apa? Kira-kira ikhlas. Akidah kan? Syekh Al-Utsaimin dalam bukunya Nubzah fil Aqidah Islamiyah yang banyak dipelajari oleh ikhwan kita di Salafi. Saya tukil di buku Tahdhibul Aqidah di Muqaddimah bahwa dengan akidah yang kokoh lah bisa membuahkan ikhlas. Mana mungkin kadar ikhlas kalau akidahnya tidak ditempa. Yang kedua, tanggung jawab. Apa yang membuat kadar bertanggung jawab terhadap kegiatan jamiah, kebijakan jamiah? Kan sama. Karena butir-butir baiat yang diikrarkan itu dibarengi dengan akidah. Sehingga untuk melanggar berpikir beberapa kali. Yang keempat, untuk menumbuhkan semangat berjamiah, mau tidak mau berjamiah ini harus dengan penuh kejujuran, harus jujur berjamiah. Jujur yang dimaksud di sini jujur secara umum, jujur. Orang munafik dikatakan tidak jujur dalam surat Al-Munafikun ayat pertama itu bukan karena ucapannya tidak sesuai kenyataan, tapi karena ucapannya tidak sinkron dengan hati. Ilatna sareng manahna koslet disebut berdusta. Maksudnya apa? Kalau kita butir-butir baiat hafal tidak? Nama poho gitu. Butir baiat ingat tidak? Ada berapa butir baiat pemuda? Kalau kita lupa, kira-kira yang ingat siapa nanti? Butir baiat pemuda. Nah ini, kalau kita lihat butir-butir baiat pemuda, bersedia, tidak ada satupun butir, tidak mah. Semuanya bersedia ini, bersedia ini. Diikrarkan tidak oleh kita? Diikrarkan dengan apa? Lidah. Dibarengi hati tidak? Jujur di sini diantaranya seperti itu. Berjamiah dengan jujur, karena mengatakan bersedia, maka prakteknya pun harus sesuai. Bersedia diantaranya kan apa? Diluruskan oleh pimpinan selama tidak itunya. Tidak kan? Apa itu?
Kira ku ari Quran apa 30 juji. Betir bayar ente. Jadi kalau kita jujur, kalau seluruh kadar jujur, beresnya. Nya beres. Di antaranya apa yang diikrarkan itu dibarengi hati, didukung anggota badan. Yang kelima, mau tidak mau berjamnya ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Sabar. Sabar itu identik dengan apa? Dengan pahit. Dengan yang tidak suka. Di jamnya pikir sepenuhku teh. Upami pikir sepenuhku bertah. Kalau tidak sabar, mungkin Ustaz Agus sudah mau lengser sekarang juga. Tidak menunggu 3 tahun. Sadindin sama di Pangalengan. Angot ieu tebih di Nagreg, Cicalengka, kedah KPD sobi. Tebih mana sering pamengpeut? Cicalengka kadieu. Tebih mana sang Bale Endah? Apakah jarak menentukan? Jarak menentukan tidak? Pantes we eta mah da urang ranca urang Cicalengka sing getol KPD teh ada tebih. Gitu kan? Padahal beliau banyak alasan seandainya tidak hadir ke sini. Terus hujan, macetnya, tebih, leueur. Tapi karena sabar, semangat itu tidak padam. Nah ini bagian terpenting sebetulnya, nomor 6. Kenapa semangat kader terus berkobar? Bahkan seperti tadi ya, ke ketua teh ngawa irha ngantor di terus tegiat. Irha kegiatan deh ya pemuda, terus garetek yang kegiatan. Kenapa? Karena di lingkungannya ada teladan yang baik, ada contoh yang baik, ada sampel yang baik. Oh, saya belum lama nikah waktu itu, TITN ya, Gunung Puntang, Ustadz Uus ya, Masal Jihad Ustadz Uus. Sekian hari kan, sekian malam. Tapi saya melihat guru-guru saya, Ustadz Wawan, ketua 2 waktu itu, Ustadz Uus, ketua umum, mereka kesibukannya lebih banyak dari kita. Putra lagi seberiji. Bahkan merencanakan TITN itu berapa minggu? Seberapa dinten? Merencanakan TITN tahunan. 1 tahun sudah telat TITN itu. Karena kita pernah bertemu di Cipatat. Saya ikut Ustadz Romli pengajian di Cipatat. Ayah PP Pemuda di Cipatat menuju nyanak proposal TITN. Itu jauh-jauh bulan, bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh bulan sebelum TITN berlangsung di sini di Gunung Puntang. Artinya panitia sudah sekian bulan setar itu bekerja. Kalau kita kan peserta seberapa bulan TITN. Seperti itu. Acara ini berapa bulannya? Bahkan prosesnya seperti tadi, ngempelkeun heula PC supaya lebih mudah dijonasi dan lain-lain. Sekarang tahap berikutnya. Alangkah bahagianya kalau kader kita di PC-nya punya teladan seperti ini. Teladan yang baik. Ada orang yang kalau kita di jamiah ini tenaga sisa, betul-betul. Upami aya sesa namanya ka jamiah. Tapi ada orang teladan kita 25 jam sehari semalam di jamiah. Itu jadi teladan kita.
Dicontohin orang, beruntung. Yang punya teladan itu beruntung. Waktu kita jadi santri, ya guru-guru kita. Saya ingat ketika masih jadi santri, guru-guru kita yang masih pemuda, itu Balitik ITN, Masa Jihad, Ustaz tentang Muhtar. Baris heula di Cibogo teh payeunan apa penasehat ditatar heula bahwa kita berangkat ke sana dalam rangka jihad jamiah melalui TTN. Jadi bukan olahraganya, jihad jamiah melalui acara ini. Itu teh nuju santri janten ngawulang teh atuh laliren gitu. Karena apa? Karena ada kegiatan jamiah. Makanya jangan suuzon nanti ya. Kalau di pesantren teh guru tara aya acara jamiah itu teh. Teladan yang baik ini menjadi naon seorang Sunda mah suntik anjing non? Terang suntik anjing teh. Motivasi yang paling besar itu teladan yang baik. Bisa jadi kita sekarang masih punya semangat berjamaah itu karena punya teladan. Baik senior kita, atau bisa jadi orang tua kita sendiri, atau bisa jadi tetangga kita, atau siapa saja. Nusanis matos talibra, kulem, iya mana namanya kurunyung, terus di mana ngehadiran mustab, di mana di Bojong Soang, itu kepegat macet tahun baruan di TKI gitu. Karena Bojong Soang ini spesialis mustab nate malam tahun baru. Terus sampai sekarang dipertahankan kalau tidak salah. Batur mah pemuda tahun baruan teh komo bujangan mah sareng saha gitu ka mana ieu mah menghadiri mustab kebagian macetna. Teladan yang baik, makanya beruntung gitu. Kita punya senior umpamanya pemuda. Yang tidak kalah penting, yang diamanahi memimpin jamiah harus membuat jamiah ini nyaman bagi para kader. Aya di pemuda teh aduh hutang jeten poho. Saya dengar sering itu ketika Persada dan TITN, terutama para pengusaha ya, pemuda Persis. Saya alhamdulillahnya acara kieu anak hutang jadi poho. Sanes poho teh emut. Matak mungkin sama tong liren-liren. Membuat nyaman. Jangan sampai sebaliknya, justru dengan bergabung ke pemuda jadi tidak nyaman. Buat jamiah ini sesuatu yang membuat nyaman. Yang punya problem hidup, ekonomi lah, keluarga lah, atau apalah, dengan di pemuda jadi nyaman. Yang kedua, jamiah yang terasa manfaatnya. Sehingga antara berjamiah dengan tidak berjamiah, perbandingannya jauh. Sebab ada manfaat-manfaat yang dirasakan, didapatkan. Termasuk jamiah ini harus punya kelebihan, keistimewaan, atau bahasa aslinya padlun. Jangan sampai jamiah kita dengan OKP saja. OKP lain, komunitas lain, sami-sami kan. Harus ada nilai lebihnya. Kalau yang kita rasakan dan dialami oleh saudara-saudara kita, kalau dulu itu kan ada yang
tos 30 tahun namanya ma'ruf. Terus pada CF pemuda lagi. Kenapa ma'ruf? Ingin menjadi lebih baik hidupnya. Bisa jadi asalnya preman. Kenapa masuk pemuda? Hoyong jantan jami soleh. Kau mau pami pemuda na tetiasa nyolehkan? Kamana talumpatna? Anu sanis tentu. Artinya apa? Di sini mungkin peran pemuda yang paling penting itu bisa tidak menyolehkan. Sanis minterkeun, nyolehkeun. Wios parinter. Yang penting adalah menyolehkan. Karena kalau bukan pemuda Persis, kita menyaksikan yang bisa menyolehkan apa kira-kira? Ada orang bergabung ke komunitas jadi soleh. Nutos soleh, tambi soleh. Kalau bukan pemuda Persis ada tidak? Saya gitu. Kenapa itu disampaikan? Karena begini, menurut Ar-Raghib yang membuat orang cinta, yang membuat orang suka itu kan 3. 1, karena merasakan kelezatannya. Karasa rawas ya. Jantan resep di udag-udag. Di mana ya pemuda? Di mana ya kegiatan pemuda? Di udag-udag. Kenapa? Sebab merasakan lazat. Ada keenakan tersendiri di pemuda. Yang kedua, karena apa? Linnaf'i, karena memang manfaatnya terasa. Cara sholat, jadi paham sejak bergabung ke pemuda Persis. Jadi, yang ketiga, karena padlun, keistimewaan, kelebihan, timbullah rasa cinta. Biasanya kalau sudah ada cinta itu identik dengan himmah, semangat. Walaupun dordar gelap gitu, hujannya gebret. Saya pernah tinggal di Cibego dekat Jalan Harupat. Waktu saya jadwal Persib, hujan ngegebret, jigana moal haladir soalnya. Ada kegiatan pemuda gitu. Ternyata tidak ya. Bahkan ada yang dari luar daerah. Persib main Ahad, hari Jumat sudah hadir. Dari mana? Apa itu namanya? Surabaya teh? Bonek. Itu anak bekal deh. Saking apa? Saking cinta. Kenapa cinta? Mungkin salah satu yang tadi bisa karena apa? Lazat, bisa karena naf'un atau padlun. Seperti yang sering saya sampaikan, ya pemuda di kamarnya 40 genep ngejeblag gitu. 40 genep nomor sepatu nanti. Dina motor, dina laptop ya sejantan. 40 genep naon gitu. Oh, hubun. Mengidolakan. Kenapa? Karena yang diidolakan mempunyai padlun, kelebihan. Bila jamiah kita memiliki itu dan tampak memiliki itu, tentu akan disukai, dicintai. Dan suka dan cinta identik dengan himmah, semangat. Nu tadi ya sarumangat we. Komo upami teu hujan. Bari mayar tempatnya. Mayar wae semangat. Pemuda ini beda dengan pemudi ya di kita. Tadi kita itu kalau kegiatan biasanya harus infak. Mata gertol. Kararadir wae. Jika nu kedah di kitu teh pemuda geus. Pemudi itu begitu kan ya? Hampir tiap kegiatan event ada infak yang harus dibayar baik oleh per anggota peserta atau per PC mata krempog wae itu sabab mayar gitu. Bisa ditiru ya dari pemuda kali-kali. Muhadharah jamiah per peserta 100.000, per PC 500.000, rempeng. Yang tidak kalah penting
untuk membangun dan meningkatkan himmah, semangat jamiah, maka jamiah harus dibuat jamiah yang penuh tarbiyah. Pijakan kita kan ini. Berbeda dengan komunitas lain, dengan organisasi lain. Kinten-kinten anu ngalantarankeun jami sumanget di KNPI lantaran naon? Sumanget umpamanya. Atau OKP lain, kenapa semangat? Kalau di pemuda kenapa semangat? Coba. Kumargi sakali ngantor 1M. Kan bukan itu. Menurut antum, seandainya untuk menyemangati taskil umpamanya terus sekali ngantor teh ulang amplop, jadi solusi tidak? Jantan solusi moal kas jantan koredas namutan heula mari antar taskil antar kader jadi saling suuzon. Itu yang terjadi dan itu pernah terjadi. Kenapa suuzon? Karena begini, tempat tinggal taskil kan beda-beda, betul tidak? Aya nu ngantor teh kantun ngagajleng dugi, aya nu ngantor teh bensin kada sadreum neme dugi. Ari ti jamiah ngagentusan bensin sami leres teh. Leres teh. Nu itu mah nombokan, ya mah saya sesa. Itu kan bukan membereskan ternyata. Maka pijakan kita adalah hasil tarbiyah. Supados tetap ikhlas. Ikhlas tidak mungkin tanpa tarbiyah. Namina ge tarbiyah. Tarbiyah mah pan sabaraha tahun tuh nu formal oge nya. Dari PAUD sampai S3 coba seberapa tahun? Karena tarbiyah. Yang insan-insan menurut saya bukan tarbiyah bahasanya. Tarbiyah kan roba, yurobi, tarbiyah. Artinya apa? Satu, mustamiroh. Tarbiyah mah wayahna kedah nikreuh. Nikreuh, kontinu, itu tarbiyah. Ieu mah hoyong langsung beres lah atuh sanes tarbiyah. Hoyong langsung doktor ana mah. Lebat SD tapi hoyong langsung doktor. Tidak bisa. SD wayahna genep tahun, hoyong 4 tahun, moal tiasa. Genep tahun sanawiyah 3 tahun aya sanawiyah nu 1 tahun setengah ya hoyong beres ya. Itu tarbiyah, makanya seperti itulah tarbiyah. Di manhaj kaderisasi itu sampai di 1 tahun keun teh eta teh dipercepat ya, di 1 tahun keun nya. Halaqoh akidah, pasal ma'ruf sampai 1 tahun itu dipercepat. Kenapa? Realnya yang saya alami sendiri mentarbiyah nyalira itu 10 tahun. Hoyong ngartos kitab tauhid genep bab itu sampai 10 tahun saya alami. Sekarang jadi 1 tahun. Cangkelan keneh pemuda teh. Hoyongna sabar alami. Nya itu juga mie minum mie. Langsung bisa dimakan gitu. Ada kitu mah kedah melak gandum heula. Irahan nuang mie. Padahal di pemuda itu kan lama ya. Kalau akidah yang baru berarti masuk pemuda 16 tahun sampai 40 tahun. Berarti di pemuda seberapa tahun? Di ange halaqoh 2 tahun saep moal. 13 lebih ke 40. Kalau saya lebih. Saya 42 sekarang, mau 42. Setar 16 tahun. Sekarang sudah naon teh? Expired. Lebih dari kaki deh. Langkung 40 tahun masih muda.
Makanya tarbiyah ini betul-betul harus dilakukan di pemuda. Cobi nutos ka Persis. Masih aya tarbiyah, teu aya. Tos teu aya di Persis. Yang kedua, tarbiyah itu kan harus apa? Selain mustamiroh, harus bertahap teh. Mutadarrijah, nah itu bertahap. Selain harus kontinu, juga harus bertahap. Yang ketiga, mutajaddidah, ya. Diperbaharui, bisa diperbaharui, tidak monoton. Manhaj, teknis gitu. Seperti sekarang pakai fokus, gitu. Sudah mutajaddidah gitu. Jadi jamnya harus penuh tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah itu kan luas. Hanya kita, al-aham fal-aham, itu prinsip yang kita pegang. Mana yang paling penting? Sebab kalau mentargetkan tarbiyah segala macam, mual kadugi. 3 saja, 5 ya di manhaj itu ya. Quran, akidah, syariat, akhlak, sakopah. 5. Sebenarnya banyak target tarbiyah. Bahkan saya sempat mengutaya rencang di tim. Kan yang menyusun manhaj kaderisasi itu tim yang melibatkan seluruh jenjang PP, PW, PD yang mewakili PC-PC dan PJ-PJ. Saya sempat ingin memasukkan, dulu belum surulkan, dimasukkan ke manhaj dalam rangka tarbiyah jismiyah. Tapi data ya rencang anak unggul nusulkeun ke cios. Karena bisa ngantor, bisa kegiatan itu kan karena sehat, kan jag-jag. Hoyo ngantor, tapi karantina kan tidak bisa. Kalau sekarang, berikutnya jamiyah yang menghargai waktu, termasuk ya, bukan waktu saja sebenarnya, menghargai. Karena begini, kadang-kadang kader kita punya setumpuk kegiatan. Schedule nanti 24 jam teh punya 50 acara. Pukul sekian ini sampai pukul sekian di anu. Pukul sekian punya acara ini di anu. Berarti harus disesuaikan dengan kadar-kadar seperti itu. Di antaranya yang sering terjadi, terus terang saya sudah di PP saja. Tidak seperti seharusnya. Tidak seperti seharusnya itu jadwal ngantor itu kan secara tertulis pukul 13 sampai pukul 15 atau 16. Katakanlah 13-16. Tabu 1 duika tabu 4. Bagaimana realnya? Sumping ke sabaraha? Tina sumping heula aja. Dulu waktu anak di PD sudah dibenahi itu. Pukul 13 betul-betul tank. Sebelumnya yang datang pukul 13 banyak bersatu orang. Pukul 13 15 menit berikutnya datang orang kedua. Namanya duaan we, biasa ngantor mual duaan. Acan duaan. 40 menit berikutnya datang yang ketiga. Terus seberapa menit tak? Tina tabuh 13. Bahkan ada yang baru datang ketika kita mau bubar.
Memang bagi orang-orang tertentu waktu itu mungkin kurang berharga, tapi bagi kadar yang tertentu sangat berharga. Berarti jatah untuk acara itu dari pukul sekian sampai sekian ditetapkan. Kenapa? Karena pukul sekian lewat sekian harus ada kegiatan jamiah lain umpamanya gitu. Bisa jadi taskil kita dari New York umpamanya. Ngantor teh di New York ke kantor jamiah sabara lami. Pek teh sumping ke lokasi membahas apa? Ngobrol biasa. Teu ngobrol jamiah, teu ngobrol naon. Tos beres ngantorna. Untung bukan Abu Lahab ya, si taskil itu ya. Alihada jama'atana. Berikutnya, supaya semangat terjaga, maka jamiah, terutama pimpinan itu kan kolektif ya. Pimpinan itu seperti tim, seperti kesebelasan. Biasanya yang kurang paham pimpinan itu ketua, bukan. Pimpinan itu kolektif. Pimpinan yang mengundang simpati. Pikaresepeun. Upami pikaresepeun pan betah. Upami betah yang tadi nyaman. Pimpinan yang mengundang simpati. Sebagai perbandingan, saya punya teman, temannya punya kawan. Saya punya teman, temannya punya kawan. Nah, kawannya ini punya teman-teman. Seangkatan gitu. Kasabnya cukup sukses. Ekonominya cukup sukses. Teman-temannya. Karena cukup sukses inilah jadi daya tarik tersendiri gitu biasanya gitunya. Sehingga kawan-kawannya ini sering bersilaturahim. Ya, naon lah judul namanya nepokon man tadi proposal dan lain-lain kan. Bade naon bade silaturahmi. Nu bade kampanye guys biasanya ngangge eta silaturahmi. Ya cenah tim nomor anu bade silaturahmi KPC Bapak. Saur ketua PC teh atuh kampanye mah kampanye we. Sanis ieu mah bade silaturahmi. Tetapi suatu saat kawan-kawannya ini jarang bersilaturahmi. Sehingga bertanya. Nah, babaturan ana jadi tarara ka dieu. Jawab sahabatnya ini bagaimana? Kalau tidak salah bahasa beliau itu di sabudeureun antum teh aya cucu. Di sabudeureun aya cucukan. Maka si sahabat itu berpikir, oh itu. Terang cucuk. Kangen naon cucuk? Kan? Kangen kaburian. Jadi pimpinan yang mengundang simpati. Mau tidak mau supaya kan semangat terbangun. Semangat berjamiah. Berikutnya, dalam berteman, jangan salah mengambil teman. Ente mambet ngantor, kegiatan, uyuhan. Mun jiga anak ngudud we jeung bari cikopi. Komo hujan dia mah. Salah mengambil teman. Makanya semangat berjamiahnya jadi melempem. Makanya mau tidak mau kita harus bersahabat dengan yang bersemangat tinggi. Semangat apa? Sama semangat berjamiah. Iya. Rerejengan teh kedah sareng anu semangat berjamiahna tinggi juga. Sugan we kapeceretan. Bisa jadi kita punya teman justru melumpuhkan semangat jamiah kita. Pikir-pikir maknanya capek-capek.
di jamaah, di PC, di PD. Da ilmu masuk di luar oke. Ada yang begitu kan? Sahabat yang bersemangat tinggi pun harus kita dekati, harus kita ambil, harus dimiliki. Gaduh rerencangan teh. Kumaha semangat berjamiahnya? Lebih tinggi dari kita. Tetapi diajar ke orang. Tidak cukup teman, termasuk lingkungan yang menyemangati. Lingkungan. Bisa jadi lingkungan kita mencari nafkah. Bisa jadi lingkungan kita menuntut ilmu. Atau lingkungan apapun. Biasanya membuat semangat tidak berjamiah. Lingkungan urang ayeuna. Lingkungan urang itu di mana wae? Apakah lingkungan kita ini menyemangati kita berjamiah? Tidak. Dari anak mah ngajar di pesantren versi sungkul anak ya. Mantosan di Katapang pesantren Persis, di Rahayu pesantren Persis, di Cebego pesantren Persis. Kemudian sok kacacanak di PP ketua 2, kacacanak di PW penasehat, di PD, di PC anggota ongkoh. Paling upami ka pasar, sanes pasar Persis. Kan terus ke pasar, banyak hikmahnya ternyata. Hari mana cenah geus puasa terbawa kasan acan? Oh iya gini kan. Terbawa kasan orang pasar, orang luar jamiah kita. Urang mah geus puasa terbawa kasan. Jadi ada informasi penting ternyata di luar itu. Hanya untuk membangun himmah berjamiah, mau tidak mau lingkungan mempengaruhi. Saurasulnya dina hadis upami nunutan wae, upami jumahan nunutan wae di hiji tempat ngalih tong didinya wae supaya supaya langkung rawas nunutanna. Kan merubah lingkungan itu tidak mudah ya. Merubah lingkungan yang asalnya tidak menyemangati supaya jadi menyemangati itu tidak mudah. Termasuk bagian penting untuk membangun himmah jamiah adalah keluarga yang mensupport. Keluarga, punya keluarga belum? Punya istri? Sudah laku belum? Punya istri, punya anak, nanti anak juga kan. Bahkan kalau yang lain bukan anak saja, ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Terus ada putra unggul gitu. Karena istri yang pertama kurang mensupport, berarti kan harus yang mensupport. Si kedua teh ngehalang-halang, berarti besar pengaruhnya keluarga ini. Saya pernah badai ngantor PD, hujan lebat. Saur mertua teh atuh ari hujan mah teh kedah angkat. Coba badai angkat moal. Karena pertaruhannya nanti anaknya diambil lagi mungkin. Yang terakhir. Jamiah kita kenapa menggunakan istilah masa jihad, program jihad? Karena memang pergerakan jamiah kita adalah dalam rangka jihad. Bisakah jihad dilakukan dengan penuh semangat ketika jauh dari Allah? Di Allah teh tebih. Mau dari mana semangat ini timbul dan lahir?
Saya ingat salah seorang taskil Ustaz Jaya Nandang waktu itu. Ustaz Jaya ketua PD Persis, anak ketua PD Pemuda. Makanya nyaman pemuda, nah Ustaz Jaya PD Persis. Badai politik, badai naon yang dihadapinya oleh Persis. Pemuda mah jong-jong. Ada salah seorang taskil ditelepon oleh Ustaz Jaya. Supados mantosan jantan taskil di PD. Ustaz nama ilmu tegaduh, keahlian tegaduh. Piraku muamaturan anak cenah kana pisurgaeun. Bahasanya gitu. Piraku muamaturan anak kana pisurgaeun. Kenapa berani mengatakan jamiah kita ini pisurgaeun? Karena memang kalau melihat ki akide seperti itu. Pisurgaeun. Makanya tidak boleh kita hanya berpijak pada husnuzon. Terang husnuzon. Da anggota pemuda ieu pasti akidah nage kuat. Saur calon mertua teh. Anggota pemuda cenah wah itu pasti akidah nage kuat, ibadah nage getol, akhlak nage saya belum tentu kan ya. Kecuali yang memang mendapatkan tarbiyah ini. Makanya jangan berpijak pada husnudon, apalagi ini lulusan pesantren. Biasanya kalau lulusan pesantren terbangun apa? Husnuzon. Akan tetapi kan manusia ini berubah, semangat berubah. Maka salah satu faktor untuk menggugah semangat itu adalah didekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan acara jamiah bukan karena kelihayan kita sebagai panitia semata. Memang sekian persen ada penyebabnya karena itu. Tapi karena Allah menolong kita. Apalagi event-event besar seperti kita diuji taskil itu, pimpinan itu. Persada, ujian, TITN, acara-acara besar. Maka dengan didekatkan kepada Allah itu menjadi tenaga besar untuk memutarkan roda jamiah. Dan ini tidak boleh lupa. Kalau lupa ini jadi takabur. Masa jadi anak sukses. Jadi suksesnya karena apa? Jadi peran Allah ditiadakan. Itu akidah yang fasid, yang sangat rusak. Sekedik di badai seep. Nah di antaranya ini ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang isinya berlindung dari lemah dengan kelemahan. Walaupun kita mau, walaupun kita ingin melakukan, tidak bisa dilakukan. Kenapa? Lemah. Wal kasal malas. Tiasa salaras nama. Midamel teh. Nah atuh henteu. Naonnya alasanna teh da anak teh bingung. Ya eta kedua. Wal jubni, penakut, borangan. Sabaraha mayar muktamar teh teh? 150 juta. 150 ribu. Sieun kalaparan kayak menuju kopi. Wal haram pikun. Wal bukhli kikir. Nah, iwa mah sareng kikir. Nya naon deui alasanna? Saya tersenyum baca Ihya Ulumuddin. Abu Hamid Al-Ghazali membahas begini. Ibadah itu ada dua, badaniyah, maliyah. Ibadah badan, ibadah harta. Kalau orang tidak melakukan ibadah badan itu karena kasal katanya. Kalau tidak melakukan ibadah harta karena bukhlun. Eta nu nyerengeh teh masan.
Nah teu salat sunat rawatib. Naonnya alasan coba? Resep. Itulah karena kasal, kemalasan kita. Nah iwa ya sabara tahun ya kosong kene. Di sebelah Tegaru Artos sawarna piknik kan itu kan dia. Touring, shopping, kadang-kadang di share shopping ini sareng istri kemana. Menuju ke Tanah Abang bisa jadi ya. Tapi iwa kosong kene ieu pangaruh naon? Kata Al-Ghazali, tidak lain tidak bukan karena bukhlun. Ibadah badaniyah tidak dilakukan padahal mampu karena kasal. Ibadah maliyah mampu juga tidak dilakukan karena bukhlun. Itu yang menggelitik saya waktu baca Ihya Ulumuddin. Di emut-emut telepat Al-Ghazali. Yang paling akhir. Nah ini, mungkin ini pun jadi solusi untuk membangun dan membangkitkan semangat berjamiah. Salah satu literatur ilmu surulkan ini ilmu ya. Bukan hanya bela diri, tapi ada satu paket ilmu. Kalau boleh saya singgung, di surukan itu ada sufan, ada senjo, bahkan di tingkat tinggi surukan itu bisa membuat ini orang yang ada di sekitar punya apa di dalam tubuhnya. Arayaan tak ya? Pesan dinin ayaan tak ya? Apalagi disentuhnya pundaknya. Jadi tong kosong nyaring bunyinya itu memang bisa terasa suatu saat. Ya teh seserentengan teh pinuh kosong rata-rata gitu. Dan lain-lain. Apalagi kalau medan datnya sudah sangat peka di kuduk. Jadi jarak sekian meter, walaupun tidak terlihat, anginnya terasa. Makanya surukan ini ilmu sebenarnya. Marojinya juga banyak. Kitab pertama namanya kitab Tai Kung Fu. Kitab kedua kitab Tai Shukan. Kitab ketiga kitab Tifan. Kitab keempat kitab Syukuh. Kitab kelima, kitab Datwana. Ada 5 maroji ilmu surukan ini. Plus 1 hikayat namanya Jodam, dibacanya Coktam. Jadi ada 6 ilmu surukan itu marojinya. Nah, pada salah satu literatur ilmu surukan, kitab Jodam, halaman 10 disebutkan, ada yang menjadi semangatnya bangkit. Itu dialami oleh Jeknan ini cikal bakal surukan. Ilmu yang beliau pelajari, beliau sebarkan, itu surukan nanti namanya. Jeknan pernah berbantah dengan seorang askar kerajaan yang membenci Islam, kantos pasea. Dan Jeknan ditampar, dan muka Jeknan pun diludahinya, dicabuk ongkoh, disiduhan ongkoh, maka bangkitlah semangat Jeknan. Bisa jadi semangat berjamiah kita bangkit setelah ditampar dulu, diludahi dulu, sok pilarian buat sayembara. Siapa yang mau menampar, siapa yang mau meludahi. Kader Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Supaya apa? Supaya himmah jamiahnya bangkit. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, ini asli terakhir ya. Ini ilmu yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Ahyar Suhada ketika beliau menjabat Ketua Dewan Hizbah
saya mendatangi beliau, ngobrol semalam suntuk, tapi tidak sampai subuh ya. Ini ilmu yang beliau share waktu itu. Hada yaum lahu ma ba'dah. Ini sering disampaikan para panglima perang untuk membakar semangat pasukan. Hari ini menentukan hari esok. Persis Kabupaten Bandung besok bergantung kepada pemuda Persis hari ini. Kenapa ini disampaikan para panglima perang? Untuk membakar semangat pasukan. Kalau kita kalah perang hari ini, berarti Islam tidak ada besok lusa. Mudah-mudahan ini pun bisa menyemangati kita. Hada yaum lahu ma ba'dah. Bukan enjing manyakuma enjing we atuh. Tapi hari ini menentukan hari esok. Kita sering memberi masukan, memberi saran, ingin mengkritik supaya lebih baik, tetapi tidak mempersiapkan segalanya supaya lebih baik. Karena sebenarnya hada yaum lahu ma ba'dah, hari ini menentukan hari esok. Demikian untuk sementara yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bukan untuk yang hadir saja. Karena yang hadir kan perwakilan. Bilih nu hadir jantan sarumanges seperti tadi. Di luar tanggung jawab saya nanti ya, ketua PC Nabi tagih wae, gerang ngantor. Mun perlu tiap putih ngantor. Terus marulih di mana jadi? Karena kita perwakilan tentu berlaku liyuballighi syahid minkum ghaib. Rekan-rekan kita perlu kita beri semangat juga, tentu lebih dulu ya kitanya dulu pan supporter namina ge motivator, naon hartosna motivator sami sareng supporternya tukang nyumangetan, pamit tukang nyumangetan awe teu sumanget kumaha moal hepa semangatna diserahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua yang begitu mundal, bahasa ramah luar biasa. 16 poin tips untuk membangun himmah dalam berjamiah, kemudian ditambah dengan doa, juga quotes mungkin ya hari ini menentukan hari esok. Sebagaimana yang telah kita sepakati, mungkin ada waktu sekitar 8 menit, 1 jam setengah sesi yang pertama. Mungkin cukup untuk 1 atau 2 pertanyaan secara singkat dan padat mungkin saja. Silakan untuk mengacungkan tangan dan menyebutkan nama dan asal cabang. Ya, enggak, Ustaz Abdullah. Boleh berdiri, Ustaz. Saya di payung, enggak? Boleh. Nama siapa? Nama dan asal cabang. Nama saya Abdullah dari cabang Banjaran. Yang pertama terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Nah, yang membuat saya tertarik di judul ini kita membahas tentang membangun himmah berjamiah. Nah, di poin yang ke-10 ada hal yang bisa kita lakukan untuk membangun himmah berjamiah, yaitu dengan banyak tarbiyah. Ya. Jamiah yang penuh tarbiyah. Nah, yang saya alami di pimpinan cabang sendiri itu banyak orang yang semangat berjamiahnya sudah tinggi, sudah terbangun, sudah terbentuk. Pembelaannya terhadap jamiah itu luar biasa. Tapi saat tarbiyah tiba-tiba putus. Jadi hari masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan tarbiyah itu selalu siap gitu, apapun kegiatannya. Tapi yang berhubungan dengan tarbiyah tiba-tiba putus. Nah, ini
anggota yang seperti itu semangatnya sudah luar biasa, tapi selalu putus saat tadi. Ya, langsung saja ya Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang menunjukkan sangat antusias Ikhwan kita dalam menerima materi ini. Terkait apa yang terjadi di lapangan atau waqi atau nafsir amri atau realitas, bahwa di antara kader sepertinya bukan hanya di Banjaran saja, di sedunia ya, bisa jadi ada. Jadi semangat dalam berjam'iyah, tetapi ketika bentuk kegiatan jam'iyah ini berupa tarbiyah, itu tidak semangat. Mungkin seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang kita tangkap. Sepertinya itu istilah saja atau bahasa saja. Semangat dalam berjam'iyah itu. Karena seyogianya kalau diklaim sebagai orang atau kader yang semangat dalam berjam'iyah, tentu tidak akan memilah-milah, tidak akan membeda-beda apakah kegiatan jam'iyah ini tarbiyah atau yang lain. Itu yang saya pahami. Nu disebat semangat berjam'iyah teh kan lapatnya mutlak. Semangat dalam berjam'iyah. Berjam'iyah itu kan cakupannya luas, mencakup apapun yang memang diprogramkan oleh jam'iyah, termasuk di dalamnya ketika ada kegiatan tarbiyah. Yang dimaksud poin 10 untuk membangun himmah berjam'iyah, maka program-program jam'iyah tidak boleh melalaikan, melupakan tarbiyah ini. Sekali lagi, tidak diulang juga, sudah jelas mungkin. Kegiatan yang diselenggarakan jam'iyah jangan melupakan segi tarbiyah. Itu maksudnya. Syekh Fathiyakan setuju bahwa penyebab atau salah satu penyebab orang berguguran di dalam dakwah adalah dha'fu janibit tarbiyah. Karena pergerakan ini lemah dalam aspek tarbiyah. Bisa jadi program banyak, kegiatan seabruk, tapi tidak ada nilai tarbiyah. Sementara jam'iyah kita kalau melihat QAKD adalah jam'iyah tarbiyah. Dakwah itu kan setelah tarbiyah ya. Apalagi Syekh Qardawi bahasanya tarbiyah qabla jihad. Sebelum andil, ancruh, berjihad harus lebih dulu mendapat tarbiyah. Bahkan metode ini dijalankan oleh katanya salah satu partai, mau disebut PKS, salah satu partai ditarbiyah dulu. Memang harus seperti itu. Makanya Dr. Yusuf Qardawi berani menulis dalam salah satu bukunya, Fikih Aulawiyat, kalau tidak salah, At-Tarbiyah Qabla Jihad. Justru salah satu faktor penyebab semangat berjam'iyah melempem karena kurang di tempat tarbiyah. Kurang mendapatkan tarbiyah. Kapan matak garto teh hasil tarbiyah. Upami tarbiyah nate disayogikeun ku jam'iyah, bagi orang tertentu mencari di tetangga gaduhan teh. Kalau saya secara pribadi dan secara jam'iyah terpukul. Ada kader kita yang laporan dari jam'iyah setempat ini lebih aktif di luar.
Ketika ditanya langsung kenapa aktif di luar, jawabnya apa? Dari persisme Ustaz aya kajian kitab juga di luar. Sementawis di luar mah Ustaz garetol tak anak teh kabita ku etana. Kita sebagai pimpinan pemuda itu sendiri mendengarnya bagaimana kira-kira? Kan itu realitas. Walaupun tidak di seluruh PC itu terjadi. Tidak sedikit PC yang gencar juga. Tetapi itu kan jadi kritik membangun untuk jamiah. Supados teu kalabur, teu kados teu ngalencar, berarti jamiah harus apa? Menyelenggarakan. Apalagi kalau kita melihat Ki Akide, kan real jamiah itu bukan kita, tapi Ki Akide leres. Ari jamiah teh kadahna kumaha? Kan di Ki Akide. Ya. Ki Akide kan jelas tujuan pemuda Persis adalah mencetak kader pemimpin umat yang memahami, mengamalkan dan mendakwahkan akidah syariah dan akhlak Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah pada setiap ruang dan waktu. Itu tujuan. Coba kita cek, sesuaikan tujuan Ki Akide pemuda Persis dengan di jamiah kita. Kalau kita di PC dengan di PC kita, sesuai tidak? Bahwa tujuannya ke sana. Eta nu netepkeun tujuan kitu teh kenging saha? Eta nu hadir muktamar saha eta? PP saja yang muktamar? Bukan. PP mah justru tidak punya hak suara. Tidak punya hak bicara waktu itu. Tos dilolek-lolek janten we gaduh. Kan kenging ngagodog sadayana Ki Akide terus. Bahkan yang hadir di muktamar walaupun tidak seluruh anggota kan orang-orang pilihan the best unggul. Best of the best makanya. Kayak film best of the best gitu, film naon teh? Taekwondo. Aya kesempatan maehan tapi itu iya best of the best. Yang lebih baik itu kill of the kill. Itu semua bela diri kill of the kill. Tujuan menurut kesepakatan seluruh kader pemuda Persis dikadinyakeun tujuannya. Makanya ketika kembali ke PC masing-masing konsistensi diuji. Konsisten teu eta teh. Deui ka saep nanaon pan muktamarnya. Saep konsumsi, saep karya umat apa kayaknya. Hasilnya itu tujuan namanya, tujuan teh kadinya. Oleh karena itu satu keniscayaan kalau jamiah kita harus penuh tarbiyah supaya kader memahami akidah syariah akhlak kada dikumahakeun di tarbiyah. Memang yang menjadi fenomena tersendiri adalah kader ini sulit hadir di acara tarbiyah. Memang eta nu sesah teh. Tapi panamina ge sesah bukan tidak bisa ya. Ari sesah tiasa teh. Biasa di akalan. Contoh salah satu fungsi kepemimpinan itu kan ittisol, binaul ittisol kalau bahasa Arab. Membangun komunikasi, hubungan. Apalagi sekupnya PC umpamanya. Nah, apalagi teh kieu maksudna teh. Upami ruang lingkupnya pimpinan cabang paling tebih sakabupaten saprovinsi eta. Paling tebih sakecamatan paling tebih dupi sakecamatan lega atau napi heureut. Ari sor urang PP mah heureut. Terus teh
kecamatan lega. Saur orang PJ mah bisa jadi. Tebih cenah ieu mah kegiatan teh. Kegiatan Sabang teh tebih. Oh, orang PJ ieu mah nyarios. Kan relatif jauh dekat itu. Maksudnya apa? Bisa sowan kan kepada kadar bersangkutan. Aya kadar anu nya ekstrim nama kedul atunya naon deui nya? Kedul kegiatan. Kamu kegiatan ngaos, kegiatan pokok kan ngaos tarbiyah teh ya. Kalau kita sowan bisa langsung ketua PC umpamanya atau taskil yang ditunjuk atau unsur PJ ngobrol empat mata. Biasanya itu efektif. Kalau ditempuh, tidak efektif itu karena belum ditempuh. Ngobrol berbeda kalau namanya nanti saudara sepuh mah bari dinas dipanggil si anggota bersangkutan, disaksikan di PC. Biasanya tara budal. Aya we nu disumputkeun, tapi kalau sowan silaturahim asli mah nya. Saris kampanye silaturahim bari ngaliwat bari naon bari nos ayeuna teh usum teh goes. Ngobrol bari goes. Apalagi kalau kita jadi tukang cukur, itu lebih efektif. Kalau resan anggota nu eta nuju jabri gitu rambutna kurang parasan. Nah, ajak ngobrol. Biasa nama bangsat wae ngaku. Nya ke tukang cukur. Makanya harus hati-hati ke tukang cukur. Beli intel. Kantos di paras ngobrol sareng tukang paras. Pan lepas. Sagala di carioskeun. Padahal intel ada tukang cukur. Banyak bukti itu. Dengan cara seperti itu ngobrol santai. Berbeda sakitu tos dipanggil. Memang beda kalau dipanggil. Apalagi kita yang datang, pimpinan yang datang. Ke anggota. Itu nuansa beda. Ngobrol di kantor PC sareng ngantrol di Bumina bakal sami moal. Moal. Di kantor PC mah teh aya naon. Di Bumina mah pan disuguhan. Bukan itu. Obrolan lebih lepas. Makanya pernah kita bahas kan sifatun lazimatun lil qiyadah. Menurut Syekh Hiyakan lagi ada beberapa sifat memang yang harus dimiliki oleh pemimpin, di antaranya apa? Ri'ayah sahirah. Ada perhatian. Ulah dugi ka anggota notos sakarat istilahnya teh. Tapi tak anu terang tas kieu teh. Tos dikubur dua sasih nembe. Oh tos pupus anggota urang nu eta teh. Baru tahu setelah 2 bulan di kubur. Maksudnya apa? Riayah, perhatian. Bisa jadi kader kita yang tidak hadir itu tidak mustahil, tidak punya beras, tegaduhun beas. Tidak mustahil kan? Bisa jadi mau berobat, tidak punya uang. Makanya tidak dimulai dari suuzon. Mungkin bisa dicoba seperti itu. Makanya kalau kata Ustaz Romli, pamimpin mah kudu komplit sifatnya. Pika resepeun kada aya, pika sebeleun ge kada aya. Jika guru mah kada komplit. Tekeng guru pika resepeun unggul. Nu baung oge da guru ieu mah tara gurah geur. Pika resepeun harus lengkap. Satu kali kita harus bergaya Usman begitu. Tapi di saat lain-lain harus gaya Umar dan lain-lain komplit.
Mungkin solusi yang ditawarkan seperti itu. Bina ul ittisol, komunikasi. Mung nu tadi teh ya, da urang ge pan karaos upami ngobrol duaan di tempat nu naon namina teh? Tidak kaku. Itu biasanya keluar. Curhatannya keluar semua. Upami tos dilayar ku ketua PC, ku ketua PJ. Terus aya kegiatan deui, kira-kira sumping moal deui gitu. Sumpingan deui we moal deui mah. Can hadir mah sumpingan teras. Sugan orang bosen. Justru masalah besar yang disampaikan tadi. Kader kita, jamiah kita, kegiatan pokoknya tarbiyah. Sementara kader kita justru upami acara tarbiyah mah teu hadir. Pada itu yang pokok gitu. Mending keneh ngaos getol. Tapi pusat tara hadir. Kalau pusat dibandingkan dengan ari pusat hadir wae ari ngaos tara katinggal. Upami pusat wih ka PJ na nyenak naon? Mulih futsal. Kan? Sampean harijo gitu. Tapi upami mulih ngaos nyenak naon? Kan jauh. Bukan jelek, itu kan wasilah. Acara yang lain itu kan sarana, pelengkap, pemancing. Yang pokok jamiah kita adalah tarbiyah, nu pokok. Makanya kita harus bisa menjaga dan menempatkan yang pokok tetap jadi pokok, penunjang tetap jadi penunjang. Jangan sampai terbalik. Bahkan kalau bisa seperti Pasir Jamu kalau tidak salah ya. Pasir Jamu itu katanya menyelenggarakan futsal syar'i. Terus janten satu duka tos futsal duka satu acan ngaos heula ayanya. Nah, kalau bisa seperti itu. Kayak yang murah syar'i, goes syar'i. Satu acan goes ngariung heula gitu, satu ayat, satu hadis, bisa seperti itu. Bahkan bisa jadi viral nanti di medsos. Hari ini ada goes syar'i. Futsal syar'i yang dicetuskan oleh pemuda Persis. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid berpendapat hidupnya ruh seseorang itu karena mendengarkan teks ayat Quran, nas hadis Nabi. Ku ngadangkeun ayat Quran ya, bukan terjemahnya, ayat Qurannya. Nas hadis Nabinya. Itu pengaruhnya luar biasa kata Al-Munajjid. Dalam buku beliau judulnya apa? Zohiroh Dokfil Iman. Membuat ruh kita, jiwa kita itu hidup. Dalam waktu relatif lama, tengadangu sa ayat-ayat acan, sa hadis-hadis acan. Kata beliau pasti jiwanya kering. Kita pimpinan kan hariwang, gaduh kadar jiwanya kering. Tapi bahagia ketika kadar kita jiwanya hidup. Mana buktinya? Adan awal, kan biasanya pakai aki adan awal. Ya mah pemuda, ayat sok adan awal pemuda. Biasanya pemuda itu sulit konsisten kalau hal-hal seperti itu. Ari sepuh mah tos jiga naon teh dina HP teh. Alarm we. Tabuh dua teh gugah we teh otomatis. Urang ge tiasa tilu dinten. Ngan dinten kaopat anu adan awal teh ka mana? Itu bedanya orang tua dengan orang muda. Makanya jangan terlalu bahagia disebut milenial gitu ya. Ada kekurangan-kekurangan milenial itu. Di antaranya konsistensi beribadah. Itu kalah oleh kolonial. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban ilmu bagi kita semua.
Hadirin ikhwan rahimakumullah, mungkin karena terbatas oleh waktu, materi pertama dicukupkan sekian. Insyaallah nanti kita akan memasuki materi kedua dengan Ustaz PM. Terima kasih Ustaz yang memaparkan berbagai ilmu luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Ini bekal bagi kita semua untuk menularkan ya semangat himah dalam berjamiah. Ya, masuk kepada ikhwatul iman. Terima kasih yang telah mengikuti dari awal materi pertama sampai akhir. Mungkin ini bekal untuk tetap semangat ya mengikuti acara sampai akhir. Ulah ini kabur. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.